Halo Tribuners, kembali lagi Tribuners Update menyapa Anda dengan sejumlah pilihan dari mancanegara, nasional hingga berita-berita regional. Nah, memulai Tribuners Update kali ini, berita pertama ini datang dari Jawa Barat, di mana Pemprov Jawa Barat ini akan mencicil hutang senilai 3 triliun rupiah, di mana Deddy Mulyadi ini terbaru malah ingin membeli helikopter. Nah, kemudian meski masih terbeban cicilan hutang warisan dari Ridwan Kamil, Tribuners, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi tetap berkeinginan untuk membeli helikopter loh. Jadi memang helikopter tersebut akan dibeli menggunakan APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat rencananya. Selain helikopter, Tribuners, Dedi juga ingin membangun landasan pesawat di sejumlah jalan di Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian betapa terkejutnya Deddy Mulyadi mengetahui ketumpahan beban hutang lah begitu ya dari peninggalan Gubernur Jawa Barat sebelumnya yakni Ridwan Kamil atau Kang Emil. Rupanya tahun 2021 lalu Pemprov Jabar ini memiliki hutang senilai sekitar 3 triliun rupiah dari program pemulihan ekonomi nasional. Kini selama masa kepemimpinannya Deddy Mulyadi wajib untuk membayar cicilan hutang sebesar 566 miliar sampai pada tahun 2029 mendatang. Dan dana hutang ini dipakai untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, meliputi jalan, kemudian pengairan, kemudian penanganan air limbah, pemukiman, ruang terbuka hijau, serta peribadatan dan revitalisasi pasar. Yang menjadi sorotan ini termasuk utang tersebut digunakan gubernur sebelumnya yakni Ridwan Kamil untuk membangun Masjid Al-Jabar yang diklaim Ridwan Kamil dibangun menggunakan APBD sebesar 1 triliun rupiah. Namun rupanya dana pembangunan tersebut dipakai atau menggunakan dana hutang. Begitu Tribuners. Meski memiliki kewajiban membayar hutang, namun Deddy Mulyadi ini tetap optimis bisa melakukan pembangunan secara masif setelah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat nanti. Dendi berambisi akan membangun infrastruktur termasuk runway atau landasan pesawat. Ia meminta runway dibuat dalam bentuk jalan beton sepanjang sekitar 3 kilometer begitu Tribuners. Dan Kang Dedi ini yang akrab disapa Kang Ded ini juga runway tersebut mengatakan runway tersebut diperuntukkan dalam keadaan darurat bencana alam agar mudah untuk mengirim bantuan. Dan juga runway dibuat menyesuaikan jalanan yang kini sudah tersedia di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Deddy Mulyadi ingin menambah aset untuk Dinas Kelautan. Terakhir, Kang Deddy ingin membeli helikopter sebagai aset Pemprov Jawa Barat. Nah, terkait helikopter ini sempat menuai pro kontra karena diduga akan digunakan oleh gubernur. Namun, Kang Deddy mengatakan jika hal itu tidaklah benar. Jadi, ia memang memperuntukkan untuk penanganan bencana dari BPBD. Ia mengatakan jika terjadi kebakaran hutan, tak perlu lagi lama untuk menunggu bantuan dari Basarnas. Jadi memang Kang Deddy ini menjelaskan bahwa rencana pembelian helikopter oleh Pemprov Jabar ini bukan untuk gubernur, melainkan untuk kepentingan rakyat. Kita beralih ke berita selanjutnya ya, Tribuners ya. Ini terkait yang masih menjadi sorotan hingga sekarang ini cukup sudah mulai masuk ke pekan kedua konflik atau polemik dari munculnya pagar laut di Tangerang, Banten. Di mana ini pun sang kades, yakni Kades Desa Kohot, menghilang usai ngotot membela pagar laut yang terlibat perdebatan begitu ya dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Nah, usai dianggap membela keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot atau Kades Kohot bernama Arsin ini kini menghilang Tribuners. Warga menyebut koleksi kendaraan di rumah Arsin juga ikut lenyap loh Tribuners. Jadi yang menghilang ini tidak hanya sang Kades, melainkan juga koleksi sejumlah mobil mewahnya. Belakangan Tribuners, sosok Kades Desa Kohot ini memang disorot karena berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR BPN yakni Menteri Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataan itu, Arsin pun disebut membela pagar laut. Namun,
Akhirnya Arsin ini tiba-tiba menghilang begitu Tribuners. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Saat disambangi di kediamannya di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 28 Januari 2025, Arsin sedang tidak ada di rumahnya. Di kediamannya juga tidak tampak tuh mobil Rubicon yang biasanya dipakai oleh Arsin. Hanya ada dua mobil, yakni satu mobil Honda Civic berwarna putih dengan nomor polisi B412 SIN. Kemudian ada juga satu mobil dinas Xenia bernomor polisi B1056 John berplat warna merah yang terparkir di depan rumahnya. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi Arsin. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga desa Kohot bernama Harry. Dia bercerita bahwa Arsin ini mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021 lalu, Tribuners. Jadi memang teka-teki kepemilikan mobil mewah ini menjadi semakin disorot karena sang kepala desa ini baru memilikinya setelah ia menjabat sebagai kepala desa. Dan termasuk keputusannya sekarang membela adanya pagar laut ini juga menjadi tanda tanya besar ya. Apakah memang dia terlibat atau seperti apa? Kita tunggu kabar terbarunya mendatang karena saat ini kepala desa tersebut sudah dimintai keterangan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita lanjut lagi ke berita selanjutnya. Tribuners ini terkait kasus oknum polisi yakni AKBP Bintoro yang memeras anak pemilik laboratorium Prodia di mana ia meminta uang senilai 20 miliar. Namun berdasarkan pengakuan sang oknum polisi itu ia hanya mendapatkan uang sebesar 140 juta rupiah. Pengakuan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro yang memeras anak bos Prodia ini memang menjadi sorotan jadi benar ya setelah sempat mengelak dan mengaku difitnah. AKBP Bintoro akhirnya mengaku atas semua perbuatannya melakukan pemerasan. AKBP Bintoro Tribuners melakukan pemerasan senilai 5 miliar terhadap anak bos Prodia yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Namun diduga bukan senilai 5 miliar rupiah yang didapat AKBP Bintoro. Ia diduga menerima 140 juta rupiah untuk penanganan penahanan. Namun Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Airladi Harahap dilansir pada hari Kamis 13 Januari 2005 mengatakan bahwa secara detail penyalahgunaan wewenang itu merupakan pemerasan atau tindakan lainnya. Dan terkini mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan itu kini sudah dibebas tugaskan Tribunars. Sementara itu Ketua Komisi Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng mengatakan AKBP Bintoro hanya mendapatkan 140 juta rupiah. Jadi Sugeng juga menduga nama Bintoro dicatut oleh wanita berinisial EDH yang merupakan mantan kuasa hukum dari Arif Nugroho. Dan memang Sugeng ini juga mengatakan bahwa EDH diduga telah menerima uang sebesar 4,1 miliar dari Arif dan juga keluarganya. Dan ia ini menyebut uang itu diterima EDH secara bertahap Tribuners. Nilainya kurang lebih sekitar 4,1 miliar dalam beberapa kali penerimaan terhadap dirinya dan juga yang sebagian kepada AKBP Bintoro. Dan Polda Metro Jaya saat ini masih mengusut apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan AKBP Bintoro ini. Adanya dugaan keterlibatan pihak lain itu terungkap setelah pihak kepolisian memeriksa, yakni memeriksa Arif Nugroho. Dan saat ini proses penyelidikan masih dilakukan Polda Metro Jaya. Kita tunggu kabar selanjutnya dari pihak kepolisian apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemerasan dengan nilai yang mencapai miliaran rupiah ini ya Tribuners ya. Kita beralih lagi ke Tribuners, di mana Kompolnas ini juga mendorong Polda Metro Jaya memeriksa Kapolres Jaksel soal dugaan pemeriksaan anak bos Prodia. Jadi memang kasus suap ini cukup menjadi sorotan
di mana ada keterlibatan dari AKBP Bintoro tadi ya Tribuners. Jadi memang Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas ini mendorong bidang Propampolda Metro Jaya memeriksa Kapolres Metro Jakarta Selatan yakni Kombes Ade Rahmat Itnal terkait kasus dugaan pemerasan yang menyeret mantan anak buahnya yakni AKBP Bintoro. Dalam kasus ini Tribuners AKBP Bintoro kan diduga memeras Arif Nugroho, yakni anak dari bos Prodia yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Nah, um, kemudian dari Kompolnas ini mendapatkan informasi bahwa Ade Rahmat mendorong jajarannya untuk mempercepat proses penyidikan kasus pembunuhan terhadap gadis berinisial FA yang berusia 16 tahun. Namun, Kompolnas menilai masih perlu mengklarifikasi langsung informasi tersebut kepada Ade Rahmat. Di sisi lain, ia mengapresiasi kinerja Bitpopram Polri yang menangani kasus dugaan pemerasan ini secara tepat. Sementara itu, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diduga telah menerima uang senilai 140 juta rupiah dalam kasus dugaan pemerasan ini. Dan saat ini pun, ia telah dibebas tugaskan setelah diperiksa oleh Ditpropam Polda Metro Jaya. Kita beralih ke berita yang hari ini menjadi perhatian masyarakat Bali, di mana ada sejumlah orang yang oleh warga Bali ini disebut geng Rusia begitu ya, di mana ini sejumlah warga negara Rusia dikabarkan melakukan penculikan terhadap seorang pengusaha asal Ukraina yang berada di Bali. Jadi kemudian memang ketika negaranya sedang berkecamuk dengan perang, di mana 6 warga negara Rusia ini malah melakukan penculikan dan pemerasan di Bali. Korban berinisial IL merupakan warga negara Ukraina maksud kami, yang berprofesi sebagai pengusaha properti. Komplotan pelaku ini ada sekitar 9 orang, tapi 2 diantaranya merupakan warga Kazakhstan dan seorang warga negara Ukraina. Sesuai keterangan pelapor sekaligus korban pada laporan polisi, peristiwa berawal saat korban bersama sopirnya mengendarai mobil BMW berwarna putih dalam perjalanan dari Beverly Hills Villa menuju pada tanggal 5 Desember 2024 lalu, Tribuners. Pada saat di perjalanan melalui Jalan Tudun Penyu, Kuta Selatan Badung Bali, pelapor dan sopirnya dihadang oleh mobil, di mana satu mobil Alphard dengan nomor polisi B2144SIJ. Pelaku ini memblokir jalan dari depan dan satu mobil dari arah belakang. Dan mobil dari depan ini keluarlah 4 orang berpakaian hitam-hitam menggunakan masker dengan membawa senjata tajam. Maksud kami senjata berupa pisau dan juga pistol loh Tribuner serta rompi bertuliskan polisi. Jadi dalam video yang beredar memang tampak sejumlah orang berbadan tegap ini keluar dari mobil mengenakan rompi berwarna hitam bertuliskan polisi sembari membawa senjata api. Pelaku ini membawa paksa korban dan sopirnya naik ke salah satu mobil dengan diborgol dan kepalanya ditutup kain berwarna hitam. Selanjutnya, para pelaku melakukan pemukulan terhadap korban dan melakukan penyekapan seperti itu, Tribuners. Kemudian kedua korban ini dibawa ke Jalan Blong Keker, Perumahan Permata Gatsu, Blok A nomor 10 Jimbaran. Villa itu diketahui disewa seseorang berinisial AM dan di villa tersebut para pelaku menyita handphone merek iPhone 15 Pro Max warna biru titanium milik pelapor. Di sana, pelaku kembali melakukan pemukulan serta memaksa untuk memberikan akun Binance korban untuk diambil secara paksa akses kripto maksud kami senilai kurang lebih 3,4 miliar. Dengan adanya kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian telinga kanan, pergelangan tangan kanan dan kiri, kemudian luka lebam di sebelah kiri, luka lebam pada mata sebelah kiri, luka lebam di bagian kepala belakang, dan luka lebam pada pinggang sebelah kanan. Korban lalu melapor ke Polda Bali pada 20 Desember 2024 dan sudah mengantongi identitas pelaku. Polisi pun telah memanggil para terduga pelaku Tribuners. Dan kini terbaru Tribuners, polisi akhirnya telah menangkap satu terduga pelaku dan akhirnya mengetahui kronologi lengkap kasus penculikan bersenjata api terhadap warga negara Ukraina.
Satu orang WNA terduga pelaku kasus kekerasan berkelompok dan pemerasan terhadap pengusaha Ukraina berinisial XL ini berhasil diamankan di Bandara Ngurah Rai Bali, di mana warga negara Rusia itu ditangkap aparat Polda Bali saat hendak kabur ke Dubai. Diketahui, WNA yang ditangkap tersebut berasal dari negara Rusia berinisial K dan kini sudah diamankan di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. K ditangkap tanpa perlawanan. Penangkapan satu dari 9 terlapor ini dibenarkan Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Aryasan saat dihubungi Tribun Bali pada Jumat 31 Januari 2025 hari ini. Di Reskrimum Polda Bali saat ini masih mendalami Tribuners keterlibatan K ini dalam kasus kejahatan internasional yang menjadi atensi Kapolda Bali saat ini. Polda Bali juga terus melakukan pengejaran dan akan melakukan penangkapan terhadap 8 terlapor lainnya, Tribuners. Jadi 8 terlapor ini diduga pelaku yang melakukan penculikan kepada IL. Kabid Humas Polda Bali menjelaskan, kasus ini menimbulkan kerugian korban mencapai 3,2 miliar dalam bentuk aset kripto. Korban IL ini merupakan warga negara asal Ukraina berprofesi sebagai pengusaha properti, sedangkan pelaku diduga merupakan warga negara asal Rusia. Sesuai keterangan warga negara Ukraina sekaligus korban pada laporan polisi berawal pada 15 Desember lalu di mana ia diculik dan dilakukan penyekapan. Dalam penyekapan tersebut, ia dipaksa menyerahkan aset kriptonya di Binance dengan total aset mencapai 3,4 atau 3,2 miliar rupiah. Dan saat ini pihak kepolisian telah mengamankan satu pelaku. Tribuners, kita tunggu lagi apakah 8 pelaku ini akan secepatnya ditangkap pihak kepolisian dan seperti apa perkembangan kasus tersebut ke depannya. Akan kami infokan setelah ada perkembangan dari pihak kepolisian. Kita dari Bali beralih ke Aceh, Tribuners, di mana ini kasus seorang suami yang membunuh istrinya dan melakukan pembuangan dengan cara dicor di dalam drum. Aksi sadis ini menggegerkan warga di Bandar Beriah, Tribuners, di mana penemuan mayat wanita yang ditemukan di kebun kopi di Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah pada Kamis 30 Januari 2025 kemarin ini menggegerkan warga. Belakangan diketahui mayat wanita tersebut merupakan petani asal Kampung Tanah Abu, Kecamatan Atulintang, Kabupaten Bener Meriah bernama Ayuni. Mayat Ayuni ini ditemukan dalam sebuah drum dan dicor di dalam perkebunan kopi milik Edi Andani, yakni ternyata suami korban sendiri. Kapolres Bener Meriah AKBP Tuhsan Cipta Hernadi menjelaskan bahwa penemuan mayat tersebut berawal dari kecurigaan seorang petani bernama Hasbullah berusia 50 tahun. Korban ini diketahui bernama Ayuni, berumur 35 tahun, seorang petani asal kampung Tanah Abu, Kecamatan Atilintang, Kabupaten Aceh Tengah. Sebelum ditemukan meninggal, saksi sesama petani sempat mendengar suara teriakan begitu, Tribuners. Diduga korban ini meminta ampun dan dari arah kebun itu milik Edi Andani. Kejadian itu terjadi pada 29 Januari 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi memang terdengar suara teriakan minta tolong dan ampun ini terjadi satu hari sebelum penemuan mayat korban. Kemudian Hasbullah ini yang kebunnya berbatasan dengan kebun milik Edi Andani ini mengatakan jika ia sempat mendengar cekcok antara keduanya dan mendengar teriakan ampun, ampun dari kobar Yuni. Namun, saat itu Hasbullah tidak menggubris suara tersebut dan pulang ke rumahnya. Kemudian, pada hari Kamis atau sehari setelah terdengar suara permintaan ampun itu, pada tepatnya pada 30 Januari 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat, Hasbullah menghubungi Irwandi, salah satu warga setempat untuk memastikan kecurigaannya. Bersama beberapa warga lainnya, mereka kemudian menemukan tanah yang tampak baru saja ditimbun di kebun milik Edi Andani. Merasa ada yang mencurigakan, warga melaporkan temuan tersebut kepada aparat desa yang kemudian meneruskannya ke pihak kepolisian. Polisi bersama warga setempat akhirnya menggali lokasi tersebut dan menemukan mayat Ayuni yang dimasukkan ke dalam sebuah drum dan dikubur di kebun kopi milik Edi Andani, suami korban.
Kapolres Bener Meriah AKBP Tuhsat Cipta Herdadi menegaskan bahwa tim kepolisian telah melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Cut Muyamakuta. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Ini terkait eh, masih berita kriminal, di mana kisah tragis seorang ibu di Yogyakarta, tepatnya di Sleman, yang tewas di tangan anak kandungnya sendiri. Sungguh tragis ya Tribuners, kisah seorang wanita renta berinisial SM yang berusia 76 tahun, seorang ibu yang menghembuskan napas terakhirnya di tangan putra bungsunya sendiri Tribuners. Bahkan jasad perempuan lansia itu ditemukan di lahan kosong sekitar rumahnya di Dusun Sembung, Kelurahan Balecatur, Gamping, Kabupaten Sleman pada 12 Januari 2025 kemarin. Jasad wanita itu ditemukan oleh kakak pelaku dalam kondisi membusuk, penuh luka dan tertimbun oleh tumpukan sampah daun kering. Polisi pun mengungkap korban SM ini diduga dibunuh oleh anak bungsunya yang tinggal serumah dengan dia. Perempuan pensiunan itu menghembuskan napas penghabisan beberapa hari setelah ditemukan dan diduga dibunuh oleh putra bungsunya sendiri yang tinggal serumah bersama korban. Ia mengungkapkan ihwal dari penemuan tubuh korban di lahan kosong tersebut, Tribuners. Menurutnya, penemuan mayat korban bermula ketika anak sulung korban berinisial SP yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah ini berkunjung ke rumah korban di Kelurahan Balecatur pada 12 Januari 2025 sekitar pukul 11 siang. Saat itu, ia mendapati rumah orang tuanya dalam kondisi sepi dan tertutup, padahal seharusnya ada adik dan orang tuanya yang tinggal di sana. Karena tidak menemukan siapa-siapa, kakak pelaku ini menghubungi saudaranya yang lain, yakni TR, yang juga sudah tinggal terpisah. Setelah datang, keduanya lalu berpencar kemudian mencari keberadaan orang tuanya dan sang adik. Barulah menjelang sore, sekitar pukul 16:40 waktu Indonesia Barat, SP ini mencoba mencari di kebun atau lahan kosong di sekitar rumah dan melihat ada gundukan sampah dan daun kering. Dan setelah dibuka, ini ternyata benar adanya bahwa gundukan itu berisi mayat dan ternyata mayat itu merupakan mayat dari ibunya. Setelah dilakukan penangkapan oleh polisi, pelaku ini ternyata mengakui melakukan pembunuhan terhadap ibunya karena merasa jengkel begitu merawat sang ibu. Ia mengaku sangat jengkel karena segala hal yang ia lakukan ini selalu salah di mata ibunya. Bahkan dia padahal yang melakukan perawatan kepada ibu karena dua kakak lainnya ini telah tinggal berkeluarga di rumahnya masing-masing dan hanya dialah yang tinggal di rumah itu dan merawat sang ibu. Namun karena selalu disalahkan dan selalu tidak merasa tidak benar, akhirnya pelaku ini jengkel dan memutuskan untuk mengakhiri nyawa sang ibu. Kini pun atas perbuatannya, pelaku telah ditahan oleh pihak kepolisian dan disangkakan pasal 44 ayat 3 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang RI nomor 23 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Kita kemudian beralih dari berita regional ke mancanegara Tribuners di mana akhirnya Donald Trump ini dengan berat hati harus mengumumkan bahwa tidak ada yang selamat dalam insiden tabrakan pesawat American Airlines dengan helikopter Black Hawk. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menyatakan tidak ada korban selamat setelah helikopter militer Black Hawk bertabrakan di udara dengan pesawat penumpang American Airlines pada Kamis 30 Januari 2025. Trump menyampaikan pernyataan ini usai Kepala Pemadam Kebakaran dan EMS DC John Donnelly meyakini tidak ada yang selamat dari tabrakan pesawat American Airlines dengan helikopter Black Hawk di Washington DC, Amerika Serikat. Seperti dilansir dari NBC News pada Jumat 31 Januari 2025, pesawat komersial American Airlines terbang dari Wichita, Kansas menuju ke Washington dengan mengangkut 60 penumpang dan 4 kru. Sementara helikopter Black Hawk saat itu juga terbang dengan mengangkut 3 orang kru. Donnelly mengatakan kini timnya mengubah fokus pada operasi penyelamatan ke operasi evakuasi pada Kamis 30 Januari 2025.
Menurut penjelasan Donnelly, kini sudah ada sebanyak 30 jenazah ditemukan dan dievakuasi dari air. Di sisi lain, di sisi lain sebelum kecelakaan terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 waktu setempat, pengontrol lalu lintas pesawat disebut telah meminta helikopter itu untuk terbang di belakang pesawat American Airlines. Dan kita masih di berita mancanegara Tribuners ini kita beralih ke Swedia di mana akhir tragis Salwan Momika, orang yang membakar Al-Quran ini akhirnya ya tewas ditembak saat melakukan live TikTok di Swedia. Dan sosok Salwan Momika yang berusia 38 tahun ini, pria asal Irak yang menjadi pelaku pembakaran Al-Quran ini malah tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Swedia. Salwan Momika yang merupakan seorang influencer tewas ditembak OTK ketika melakukan siaran langsung atau live di media sosial TikTok. Dia meregang nyawa di sebuah apartemen di wilayah Stockholm, Swedia pada Rabu malam sekitar pukul tengah hari maksud kami pada tanggal 29 Januari 2025. Salon Momika yang sempat menjadi sorotan publik karena aksinya maksud kami membakar Al-Quran di luar masjid utama di Stockholm pada Juni 2023 ini kini terlihat dalam insiden tragis. Insiden tragis tersebut berupa aksi penembakan yang berujung pada kematiannya. Pada Kamis pagi, 30 Januari 2005, kepolisian Swedia mengonfirmasi bahwa Safwan Momika ini meninggal dunia setelah ditembak di apartemennya di sebuah kawasan di Swedia. Kejadian tersebut Tribuners terjadi sekitar pukul 23 waktu setempat dan setelah terdengar adanya aksi penembakan, polisi pun datang untuk menangani dugaan penembakan tersebut. Pada saat kejadian, Salman Momika diketahui sedang melakukan siaran langsung di TikTok pada saat insiden tersebut terjadi. Dan kasus tewasnya Salman Momika di Swedia, yakni pelaku pembakaran Al-Quran ini, saat ini masih menjadi fokus dari pihak kepolisian setempat untuk mengungkap siapa orang tak dikenal yang melakukan penembakan tersebut. Diduga aksi penembakan itu juga dari rangkaian peristiwa di mana sang influencer tersebut nekat melakukan pembakaran Al-Quran. Jadi saat ini polisi masih memburu pelaku tersebut, Tribuners. Dan kabar dari Swedia ini, Tribuners, sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Tribunnews Update kali ini. Setelah ini, masih ada program unggulan Tribunnews lainnya yang akan menemani Tribuners selama 24 jam ke depan. Saya Alvin Wahyu pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.